Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Putra Andita, NIM 10032220013, Informatika semester 5. Pada kesempatan kali ini, video ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Tubagus Tefur, MKom. Untuk materi yang saya pilih pada tugas ini adalah materi cybercrime, mata kuliah etika profesi. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini materi cybercrime, mata kuliah etika profesi. Nah, untuk materi yang kita bahas itu ada definisi cybercrime, motif cybercrime, faktor penyebab munculnya cybercrime, jenis-jenis cybercrime, contoh metode cybercrime, kerugian yang ditimbulkan cybercrime, cara pencegahan dan penanggulan, dan contoh kasus. Nah, untuk definisi cybercrime itu yang pertama menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime itu adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu instansi data. Jadi segala akses ilegal yang tidak sah itu terhadap transmisi data itu merupakan cybercrime. Dan kedua itu menurut the Prevention of Crime and Treatment of Offenders itu ada dua. Yang pertama dalam arti sempit, cybercrime itu computer crime, yakni akses ilegal secara langsung ataupun fisik. Yang kedua, arti secara luas itu cybercrime adalah computer related crime. Artinya kejahatan kriminal dengan teknologi komputer dengan menggunakan network atau jaringan. Lanjut. Untuk motif cybercrime ini ada dua, motif intelektual, yakni keinginan dari pelaku ingin menunjukkan kepada seseorang tokoh ataupun terhadap suatu komunitas ataupun kumpulan orang menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua itu motif ekonomi, politik dan kriminal. Pelaku ingin membuat keuntungan dalam ekonomi atau keuangan, dan juga pelaku menyebabkan keuntungan politik atau kekuasaan dan kriminal. Lanjut. Nah, untuk faktor penyebab munculnya itu yang pertama ada faktor teknis, yakni dengan adanya teknologi digital atau internet, maka dunia yang luas ini menjadi sempit ataupun dapat terhubung, dan juga adanya perbedaan kemampuan dalam satu pihak ke pihak lain menyebabkan pihak yang lebih kuat dapat melakukannya. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial dan ekonomi, adanya ketimbangan ataupun secara global pelaku dapat mengakibatkan karena adanya perbedaan ekonomi di bidang global, maka faktor ekonomi dunia ini dapat menyebabkan munculnya cybercrime. Lanjut, untuk jenis cybercrime-nya ada yang pertama itu ada identity theft atau pencurian identitas. Ini biasanya ada pelaku mencuri identitas nama, data pribadi korban. Yang kedua itu ada carding atau pencurian hak akses akun atau kartu kredit. Pelaku memanipulasi atau mencuri data hingga bisa mengakses kartu kredit per korban. Nah, yang selanjutnya ada corporate data theft atau pencurian data korporasi. Ini hampir mirip seperti identity theft atau pencurian data identitas, namun ini lebih ke korporasi atau ke banyak orang. Lanjut ada cyber extortion, itu pelaku seperti
contohnya ini pelaku mengirimkan aplikasi atau ransomware sehingga korban tidak bisa membuka device-nya atau komputernya hingga membayar ataupun uh, ya membayar kepada pelaku uh, sejumlah uang agar bisa diakses kembali. Dan terakhir ada cyber espionage atau memata-matai pelaku itu mengirimkan atau menggunakan spyware sehingga korban dimata-matai tanpa disadari olehnya. Lanjut ada contoh metodenya. Ini ada 10. Yang pertama itu ada malware. Malware ini biasanya dikirimkan oleh pelaku agar korban ini tidak bisa mengakses di semacam aplikasi virus. Lanjut ada phishing. Pelaku menggunakan atau memanipulasi, maksudnya meniru lembaga resmi atau lembaga berwenang agar korban mengirimkan data pribadinya atau privasinya. Yang ketiga, device website. Pelaku menyerang suatu website resmi untuk mengubah tampilannya. Yang kelanjutnya ada DDoS atau denial down of server. Ini pelaku menyerang satu server dengan banyak bot atau robot, biasanya mengakibatkan server korban ini down sehingga pengguna akses yang realnya atau pengguna yang aslinya tidak bisa mengakses website korban. Lanjutnya hacking, ini seperti peretasan, pelaku meretas sebuah sistem keamanan dengan mencari celah. Selanjutnya ada social engineering. Pelaku ini memanipulasi korban seakan-akan dari lembaga resmi sehingga korban memberikan data-data pribadi atau privasinya. Lanjutnya ada exploit kit. Ini pelaku menggunakan aplikasi dengan pintu masuk seperti email phishing atau meniru lembaga resmi sehingga korban secara tidak sadar mengklik atau mendownload aplikasi yang disiapkan oleh pelaku. Lalu selanjutnya ada pembajakan atau pirate software. Ini pelaku membajak sebuah software digital yang berbayar dan ataupun yang berlangganan, dan juga bisa juga seperti buku digital sehingga pelaku dapat menikmati secara gratis dan membagikannya. Dan juga biasanya untuk software bajakan ini para pelaku yang tidak bertanggung jawab ini menyisipkan virus, disisipi virus. Selanjutnya ada online scam atau penipuan secara online. Biasanya ini pelaku menggunakan website palsu ataupun penipuan secara online sehingga korban ataupun bisa juga seperti contohnya investasi website palsu sehingga atau trading. Jadi pelaku menggunakan website itu agar si korban merasa tergiur dan mengakibatkan kerugian secara finansial. Lanjut lagi ada spamming. Ini contohnya pelaku mengirimkan banyak email ke korban. Fungsinya seperti bisa untuk phishing dan juga agar korban tidak bisa mengetahui mana email yang real benar-benar dari untuknya ataupun yang palsu. Selanjutnya ada kerugian yang ditimbulkan. Yang pasti untuk website yang terkena DDoS contohnya itu bisa reputasi online-nya bisa terancam.
Ataupun yang kedua bisa mendapatkan kehilangan data penting. Yang ketiga, kerusakan software dan sistem komputer. Dan keempat, dapat mengakibatkan kehilangan sejumlah uang atau finansial. Lanjut untuk cara pencegahan penanggulangannya. Untuk mencegahnya, yang pertama, kita dapat menggunakan hosting yang aman. Pastikan hostingnya itu resmi. Dan dua, kita rajin update. Jika ada update, biasanya untuk beberapa website atau aplikasi tertentu, uh, untuk sistem keamanannya bisa di-upgrade lagi. Yang ketiga, pasang SSL itu seperti sertifikat atau lisensi dari web dari lembaga yang resmi. Yang keempat itu bisa menerapkan two-factor authentication, yakni ada dua autentifikasi setelah kita login ataupun kita masuk ke dalam suatu website, itu harus mengautentifikasi lagi. Yang kelima itu menggunakan password unik, yang ini password yang tidak mudah ditebak. Contohnya seperti gabungan nama, huruf berurutan, ataupun huruf tanggal lahir dan lain-lain. Lanjutnya, untuk hati-hati dalam membuka email. Untuk email phishing, kita harus mengecek bahwa pengirimnya itu benar dari lembaga terkait. Lanjut, untuk penanggulangannya ini biasanya untuk lembaga resminya atau lembaga berwenang. Yang pertama, membuat undang-undang untuk membuat pelaku jera ataupun lebih berhati-hati, lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kejahatannya. Yang kedua, membentuk lembaga penang khusus seperti cyber security, polisi cyber, dan lain-lain. Yang ketiga, memperkuat sistem keamanannya. Nah, untuk selanjutnya ada contoh kasusnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada scamming atau penipuan, hacking, peretasan, phishing, dan spamming. Ini untuk beberapa ada cybercrime. Ada untuk scamming, yaitu penipuan online. Biasanya dapat menggunakan scam atau penipuan bisa dari lowongan kerja maupun investasi bodong atau palsu. Ada juga email spamming ataupun phishing. Jadi seakan-akan perusahaan itu membuka lowongan padahal tidak gitu. Ada juga dari penipuan online di LinkedIn dan juga beberapa link via WhatsApp dan pinjol ilegal. Ini ada beberapa grup di Telegram itu seperti investasi bodong. Itu jadi yang pertama, beberapa grup atau beberapa anggotanya itu mentransfer sejumlah uang ke admin. Entah itu benar apa tidak dan berapa lama kemudian sang admin mengirim transfer dengan jumlah yang cukup fantastis. Walaupun ini bukti transfernya bisa editan ataupun benar temennya juga. Jadi seakan-akan sang korban tergiur dengan iming-iming ataupun harapan dengan modal sedikit, untungnya banyak. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.